Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa yang di sorga, atas segala anugerah dan juga pemeliharaan serta perlindungan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami dapat Engkau hantarkan tiba di hari yang baru ini. Tuhan, biarlah hati kami penuh dengan syukur atas segala sesuatu yang telah Engkau perbuat bagi kami sampai hari ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu memimpin kami, agar kami dapat mengerti dan dapat menghidupi firman-Mu dan percaya akan segala apa yang Kau sabdakan, menjadi pelita dan pedoman bagi hidup kami. Ini doa kami, dengarkanlah ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kondisi hidup yang tidak menentu dapat membuat kita khawatir tentang masa depan hidup kita. Ada yang khawatir akan harga sembako, biaya pendidikan, khawatir tentang masa depan anak-anaknya, khawatir tentang kebahagiaan dalam rumah tangganya. Ada orang yang merindukan jodohnya, ada orang yang khawatir dengan pekerjaannya dan karir serta usahanya. Ada orang yang khawatir tentang kesehatannya. Ada orang yang khawatir tentang masa pensiunnya. Dan ada orang yang khawatir tentang keberlangsungan gerejanya serta keamanan serta masa depan bangsanya sendiri. Dan masih banyak kekhawatiran-kekhawatiran lainnya yang mungkin bisa mengusik kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini mengingatkan kita tentang rasa khawatir itu sendiri. Bahwa kekhawatiran adalah sesuatu yang manusiawi, yang bisa kita hadapi, yang bisa kita rasakan sebagai manusia, sebagai seseorang yang ada di dunia. Karena apa? Karena kekhawatiran itu sering berangkat, datang dari dalam diri kita sendiri. Dan mungkin juga semakin ditambah dari luar diri kita. Kekhawatiran pada dasarnya adalah sebuah perasaan karena kegelisahan atas sesuatu yang belum pasti dan belum tentu terjadi. Khawatir itu adalah ancaman dan musuh terbesar dari iman percaya kita kepada Allah. Karena di dalam rasa khawatir itu terkandung keraguan-raguan akan kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Rasa khawatir itu tidak akan pernah menyelesaikan persoalan dan tidak akan pernah menambah sehasta jalan hidup seseorang. Justru dikatakan bahwa kekhawatiran sangat berbahaya yang diibaratkan seperti penyakit menular yang dapat menjangkiti dan menular ke orang-orang yang ada dekat di sekitar kita. Kekhawatiran itu membuat kita menyiksa diri kita sendiri dan menghancurkan iman kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lewat firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, apa yang harus kita perbuat agar kita dapat bebas dari ancaman rasa khawatir itu? Yang pertama, firman Tuhan mengatakan, menyerahkan segala kekhawatiran kita di dalam doa. Mau berdoa, hidup di dalam doa dan senantiasa tekun di dalam doa. Sebab doa adalah kekuatan untuk menenangkan diri kita. Dengan menyerahkan segala kegelisahan hidup kita kepada Tuhan, Sang Pemelihara dan Penjaga hidup kita. Yang kedua, mari menyadari bahwa kekhawatiran itu adalah racun yang mematikan, yang bisa melumpuhkan hidup kita oleh berbagai penyakit yang dihasilkannya. Seperti firman Tuhan yang dikutip dalam kitab Amsal 12 ayat yang ke-25 mengatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang.
Yang ketiga, mau berserah dan mempercayakan seluruh penyelenggaraan kehidupan kita hanya ke dalam tangan kuasa pemeliharaan Tuhan. Berserah bukan berarti pasrah atau menyerah, melainkan mengimani dan mengamini bahwa Tuhan di dalam kuasanya Dia akan selalu mencukupkan serta menyediakan yang terbaik dalam kebutuhan kita. Seperti firman Tuhan mengatakan, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Seperti dikutip dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5b. Dunia ini bisa saja penuh dengan segala ancaman, kejahatan, kegelisahan, ketakutan, dan kekhawatirannya. Tetapi firman Tuhan memanggil kita orang percaya meyakinkan diri dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Sebab penyertaan Tuhan adalah satu-satunya tempat teraman dalam kehidupan kita di dunia ini. Bagi siapa yang mau berharap dan hanya mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, maka dia akan beroleh jaminan hidup aman dan tenteram. Seperti firman Tuhan mengatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Seperti dikutip dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Dan yang terakhir kita dipanggil, yang keempat, kita diajak untuk mau melangkah dengan iman. Sebab dengan berjalan dengan iman, percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita, maka kita akan dapat melangkah dengan pasti dan percaya diri dari segala ketakutan dan kegelisahan, asalkan kita mau tunduk taat pada segala apa yang telah difirmankannya. Semakin kita gelisah, akan semakin kita susah. Semakin kita berserah, maka semakin kita percaya melangkah. Ingat, bersama Tuhan kita pasti aman. Amin.